Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung di HTBC Online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan dunia ini. Memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya. Sehingga melalui putranya, Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Dia. Come on, let's sing together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Into your light, it changes my crying into dancing. I lift your praise you now. Whoa, we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark.
you now, Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Praising, from praising you. We praise you, Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi, dari Lukas 12, maka kita dapat menangkap dari pembacaan firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan manusia. Dan memang di dalam Tuhan ada kebajikan, ada kebaikan, dan ada kasih yang sempurna. Dan sifat-sifat Allah itu diturunkan kepada manusia sebagai konsekuensi dari manusia itu diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah. Artinya bahwa ada kesatuan antara Allah dan manusia. Dan ini digambarkan ketika Allah menciptakan semua makhluk dan hanya manusialah yang kepadanya Allah menghembuskan nafas hidup atau rohnya kepada manusia. Dibandingkan dengan ciptaan lain, Allah hanya berkata, jadilah, maka jadi. Tetapi manusia itu dibuat sedemikian rupa dari tanah liat, dengan detail-detailnya, kemudian terakhir Allah hembuskan nafas atau rohnya. Di sini kita dapat melihat bahwa manusia memiliki status atau posisi yang khusus di antara ciptaan yang lain. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, artinya kita tidak dapat berpisah
dari Dia. Pikiran kita tidak dapat dipisahkan dari pikiran Allah. Itu adalah hakikatnya. Perasaan dan perbuatan kita juga demikian. Karakter dan sifat-sifat Allah itu adalah kebaikan dan kasih yang sempurna yang seharusnya menjadi karakter dan sifat-sifat kita manusia yang diciptakan menyatu dengan Dia. Dan Yesus disebut oleh Rasul Paulus sebagai yang keseluruhan kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita bersikap dan bertingkah laku berbeda dengan Tuhan, dengan karakter dan sifat-sifat Tuhan, disitulah muncul persoalan. Itulah yang disebut Yesus sebagai kemunafikan orang Farisi. Ayat yang pertama dari pasal 12 tadi. Nah, kemunafikan adalah perbuatan yang bertentangan atau yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Perbedaan ini yang menyebabkan keterpisaan dengan Allah. Perpisahan atau berpisah dengan Allah tidak hanya dibatasi dengan misalnya tidak berdoa, tidak beribadah. Anda dan saya ketika berbeda pikiran dan kelakuan dari apa yang Allah inginkan, disinilah terjadi keterpisahan kita dengan Allah yang disebut tadi sebagai kemunafikan. Perpisahan dengan Tuhan inilah yang seharusnya ditakuti oleh manusia. Karena kehidupan tanpa Allah adalah kehidupan yang penuh dengan persoalan. Mulai dari keterasingan, kesepian, keputusasaan, stres, sampai dengan depresi. Ini terjadi hanya karena kita ingin menyenangkan manusia. Ketika kita bekerja dan berprestasi, semua itu kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari manusia. Padahal sumber kehidupan kita bukan dari manusia, tetapi dari Dia yang menciptakan kita. Dan Dia jugalah yang akan mengambil kita dari dunia ini. Dialah yang memiliki hak hidup dan hak mati bagi setiap makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita agar kita lebih takut kepada Allah Pencipta daripada manusia. Nah, untuk mengembalikan posisi kita dengan Tuhan adalah jalan yang terbaik, yaitu mengakui Yesus di hadapan manusia. Artinya kita tidak malu mengakui Yesus dan seluruh sifat-sifat Allah yang ada di dalamnya itu di hadapan manusia. Ayat yang ke-8. Artinya, kembali untuk mengikuti jalan pikiran Tuhan. Karakter Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dengan mempersembahkan hidupnya kepada Bapanya melalui kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib. Kebaikan hati Yesus dan kasihnya yang luar biasa merupakan satu kehidupan yang menyatu dengan Allah. Dia dan Bapa adalah satu. Dan Dia juga berdoa. Seperti dalam doa Yesus yang paling panjang di dalam Yohanes pasal 12. Agar mereka juga, kita yang percaya kepada Dia, satu dengan Dia. Dan ini bukan dalam arti ritual agama, tetapi di dalam kasih dan perbuatan. Mengaku Yesus adalah mengikuti cara hidupnya sebagai kesaksian di hadapan dunia. Agar dunia percaya dan dapat melihat kehidupan yang ideal. Kehidupan yang sebenarnya. Tentu pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengetahui kebaikan dan kasih Allah itu? Disinilah pentingnya Alkitab sebagai kesaksian tentang Yesus yang adalah firman yang hidup itu.
Karakter dan perbuatan Yesus adalah perwujudan dari kehendak Allah. Mengaku Yesus berarti mengikuti teladannya. Dengan demikian kita akan mengalami bagaimana indahnya kehidupan yang bernilai itu, yang dirindukan oleh begitu banyak orang, yang dirindukan oleh dunia ini. Tetapi hal itu hanya ada di dalam pengakuan akan Yesus Kristus. Tapi mungkin pertanyaan berikut ialah bahwa Yesus kan Tuhan. Dia pasti hebat. Saya hanyalah manusia terbatas. Nah, pada ayat 12 tadi, disinilah peranan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Roh Kudus itulah Tuhan yang hidup di dalam kita. Dialah yang mengajar dan memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan inilah makna kehidupan yang sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami untuk dapat memaknai hidup ini. Biarlah Tuhan, kami senantiasa menyadari dan bersyukur bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang dari Tuhan. Dan kami juga bersyukur oleh karena kami memiliki Yesus, di mana di dalam Yesus kepenuhan Allah ada di dalamnya. Kami mengakui Dia, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat hidup dan mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, para menteri kabinet, para gubernur, bupati dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan di Indonesia ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Tuhan, dalam kemurahan-Mu,
dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Salib-Mu di Kalvari, pengorbanan-Mu beri damai, Kau beri semua. Yesus, kemuliaan yang Kau punya diberikan untuk keselamatan, Kau beri semua. Yesus, Kau beri semua. Yesus, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, ku bernyanyi menyatakan kasih-Mu. Pujilah Tuhan selama-lamanya, ku bernyanyi menyatakan kasih-Mu.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama Ibadah Online. Untuk melihat video-video sebelumnya, bisa langsung saja cek di YouTube kami HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi di web kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa! There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. The sound I love to hear is the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh,